Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ambil Qur'annya, kita buka surat Al-Qiyamah. Sama-sama kita baca surat Al-Qiyamah di antara kedua maghrib. Jangan sampai kita lewat bacaan Al-Qur'an dari lisan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas 12 insyaallah sudah hafal ya Al-Qiyamah ya. Habis kikem insyaallah. Ada Ridho, ahlan wa sahlan Ridho. Baru sampai Ridho. Aldo. Sudah dibuka surat Al-Qiyamah? Al-Fatihah bil qabul la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرق به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناذرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى
ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Ya, kita bakar semangat kita ya dengan teriakan takbir kita. Kita usir setan-setan yang mau godain kita dalam menuntut ilmu. Begitu diteriakan kaifa halukum, jawabnya alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Siap? Bismillah ya. Kaifa halukum? Sekali lagi, kepalkan tangan, tinju udara, bikin setan lari terbirit-birit. Siap ya? Kelas 7 siap? Kelas 8 siap? Kelas 9 siap? Pengen ditanya ya. Kelas 10 siap? Kelas 11? Kelas 12? Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum? Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Ini pada puasa semua? Udah buka puasanya? Udah? Lemes banget kayaknya. Udah makan? Belum? Siapa yang belum makan? Oh, makan dong. Jangan lupa makan. Kamu memang puasa? Tadi katanya lupa minum. Di kelas tadi katanya lupa dia minum. Masya Allah, alhamdulillah. Teman-teman, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di masjid yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan. Masjid ini didirikan selama 100 tahun lebih lamanya. Masjid Silaturrahim. Kalau teman-teman tahu sejarah masjid ini menjadi tempat para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia berkumpul. Dari mana-mana tempat di sekitaran daerah sini. Berkumpul di masjid ini, kemudian menyebar berjuang. Oleh karena itu, masjid ini dinamakan Masjid Silaturrahim. Nah, sebagaimana namanya silaturahim, insya Allah kita doakan masjid ini bisa menjadi sarana pemersatu umat. Kalian yang mendapatkan manfaat daripada masjid ini, belajar di sini, ngaji di sini, sholat di sini, menuntut ilmu di sini, kalian juga harus membawa ruh. Nah, membawa apa? Ruh, membawa semangat masjid ini. Keluar insan mandiri, kalian harus jadi agen pemersatu umat. Jadi apa? Agen pemersatu umat. Bangsa katanya. Ya boleh, agen pemersatu bangsa. Kenapa ketawa? Ini adalah pekerjaan yang serius. Agen pemersatu bangsa. Teman-teman harus menjadi jembatan bagi umat, jembatan pemersatu antar kelompok, jembatan pemersatu antar mazhab, jembatan pemersatu antar segala polarisasi pertikaian bangsa, pertikaian umat. Teman-teman harus memersatukan,
bukan malah jadi belah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan bersatulah kalian dalam tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian terpecah belah. Bersatu, jadi agen pemersatu, penerus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi, karena bulan depan adalah bulan Maulid, bulan ini berarti bulan apa yo? Beberapa hari yang lalu, bulan dengan sempurnanya menyinari bumi berarti menandakan tanggal berapa? Kalau bulan purnama berarti tanggal berapa Hijriah? 2 hari yang lalu. Tanggal berapa? 15. Kalau kalian lihat bulannya sempurna, purnama berarti tanggal 15 Hijriah. Bulannya hilang dikit berarti udah tanggal 16. Hilang dikit lagi 17, 18, terus sampai mendekati tanggal 30 atau tanggal 29 bulannya hilang. Begitu muncul lagi yang disebut namanya hilal, berarti sudah tanggal 1 Hijriah. Nah, teman-teman, sekarang kalau kalian lihat, kalian sadari, beberapa hari lalu kita lihat bulan begitu sempurnanya, menandakan kita sudah melewati tengah bulan. Daripada bulan apa? Aduh, kakak bawa duit lagi buat hadiah nih. Ya Allah. Ntar dah. Ya, bulan apa berarti? Bulan depan bulan Maulid. Bulan ini bulan Safar. Cakep, Masya Allah. Berarti bulan ini bulan Safar. Bulan depan bulan Maulid, kita ingat bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Nabi menjadi pemersatu bangsa pada saat itu. Baginda Nabi sebelum berhijrah ke Madinah atau yang dinamakan kota Yathrib, Yathrib pada saat itu dalam ketegangan antara suku Aus dan suku Khazraj berperang bertikai. Baginda Nabi Muhammad SAW mengutus sahabatnya. Bahkan sebelum baginda Nabi datang, baginda Nabi menjadi agen pemersatu suku Aus dan Khazraj. Masya Allah. Sehingga tidak heran saat Abdullah bin Salam datang, teman-teman. Abdullah bin Salam saat baginda Nabi Muhammad SAW datang waktu hijrah pertama kali ke Madinah bersama salah seorang sahabatnya yang bernama, ayo, Nabi hijrah sama siapa? Sayyidina Abu Bakar. 100 buat kelas 7. Takbir. Nabi berhijrah bersama Sayyidina Abu Bakar. Datang baginda Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar. Sebelum Nabi datang, warga Madinah gelisah. Nungguin, mana nih orang yang telah mendamaikan kota kami? Mana nih orang yang menjadi utusannya Allah Subhanahu wa taala? Mana nih orang yang belum datang aja sudah berjasa buat kota Madinah, yaitu menyatukan hati warga-warga kota Madinah. Mereka gelisah. Pagi hari mereka keluar nunggu di satu sudut namanya Saniyatul Wada. Ngeliat. Terik matahari, mereka masuk lagi. Terik mataharinya sudah mulai mendung, mereka keluar lagi melihat bagaimana, mana Nabi. Masuk lagi ke dalam rumah, lihat lagi, tunggu baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai baginda Nabi Muhammad SAW datang dari sudut kota Madinah yang bernama Saniyatul Wada. Muncullah, disambutlah baginda Nabi Muhammad SAW dengan riang gembira oleh warga Madinah. Diucapkan sholawat Saniyatul Wada. Bagaimana? Tola'al Badru. Gimana bunyinya?
tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Mereka bahagia. Selamat datang baginda Nabi Muhammad SAW. Telah terbit rembulan dari sudut kota Saniyatul Wada, membawa ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Telah datang utusannya Allah Subhanahu wa taala dengan wajah berseri-seri. Mereka memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan riang gembira. Mudah-mudahan rasa bahagia itu bisa kita rasakan nanti di padang mahsyar saat kita melihat wujudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan perasaan itu juga bisa kita rasakan melihat sosok baginda Nabi Muhammad SAW, sosok yang begitu indah, sosok yang menjadi rahmatan lil alamin, rahmat kasih sayang bagi seluruh alam. Mudah-mudahan sosok yang indah, yang sangat tampan, yang begitu kasih dan sayang, saat kita bertemu di padang mahsyar, mudah-mudahan kita tidak dihalangi untuk melihat sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama beliau di bawah panji la ilaha illallah. Alangkah bahagianya warga Madinah pada saat itu. Sampai salah seorang sahabat menyaksikan dan bersaksi. Namanya Abdullah bin Salam. Siapa? Abdullah bin Salam. Salah satu sahabat Ansor pada saat itu menyaksikan dan bercerita bagaimana kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW. Falamma ra'ainahu, kata Abdullah bin Salam, saat baginda Nabi Muhammad SAW datang, injafalan nasu kiblahu. Manusia berbondong-bondong datang menuju baginda Nabi Muhammad SAW. Wa kuntu fi man kharaj. Aku juga salah satu orang yang keluar menyambut baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Falamma ra'ainahu. Ketika aku melihat wajahnya, kata Abdullah bin Salam, araftu. Aku langsung tahu, aku langsung paham, anna wajhahu laisa biwajhin kadzab. Aku langsung paham bahwa wajahnya baginda Nabi Muhammad SAW bukan wajah orang pembohong sama sekali. Wajahnya sekali aku melihat, aku langsung tahu bahwa ini adalah wajah orang jujur. Pasti yang dikatakannya adalah kebenaran. Pasti yang diajarkannya adalah satu kebenaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah teman-teman, kalau kita bisa menjaga ketakwaan kita, kalau kita bisa berkomitmen terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga mata kita, menjaga lisan kita, menjaga telinga kita, terutama menjaga hati kita, kita akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan cahaya itu kita bahkan bisa membuat senang orang yang melihat wajah kita, dikasih cahaya kita. Walaupun kulitnya tidak seputih artis-artis Korea misalnya, walaupun ada jerawat beberapa di mukanya, atau walaupun dia tidak pernah perawatan sama sekali, tapi ketika dia menjalani ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajahnya dikasih cahaya, diindahkan di mata manusia. Dan orang yang paling bertakwa adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Abdullah bin Salam bilang, aku langsung tahu ketika melihat wajahnya, araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab. Faqala, maka aku ingat apa pesan baginda Nabi Muhammad SAW saat pertama kali datang ke Madinah. Dan ini Al-Fakir mohon catat teman-teman, pesan-pesan yang begitu penting. Pesan yang mana kalau kita menjalankannya jadi bekal kita untuk kita bisa nanti ke depannya menjadi penerus dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW, menjadi pemersatu
Pemersatu umat. Saya lihat kelas 7, kelas 8, kelas 9 bawa catatan. SMA nggak ada hiji baik kagak bawa catatan. Nah, satu Aldo, Masya Allah. Takbir buat Aldo. Wah, yang lain kagak ada yang bawa. Oh, Gazi bawa. Alhamdulillah. 2. Se-SMA yang bawa 2. Ya akhi, 3. Besok harus bawa catatan. Wajib. Wajib ya Vito, bawa ya. Jangan mau kalah, masa ada yang adik SMP bawa catatan, kalian gak bawa catatan. Malu. Ya, malu. Oke. Adik-adiknya rapih duduknya. Ini ada yang nyender, ada yang tidur, ada yang begini khusyuk. Waduh. Alhamdulillah kelas 12 nih paling rapih, alhamdulillah duduknya. Kelas 11 pada nyender. Yuk, kita nggak nyender. Saya hati di depan nggak duduknya nggak nyender nih. Yuk maju. Nggak ada yang nyender. Sepakat ya? Anak sekolah nggak ada yang nyender. Ya, itu yang belakang. Tolong Ustadz Arif. Masya Allah. Yuk, nggak ada yang nyender. Pesan penting, pesan awal baginda Nabi Muhammad SAW saat pertama kali tiba di Madinah yang diceritakan oleh Abdullah bin Salam. Yang pertama, al-ta'imut ta'am. Salinglah kalian memberi makan. Oh, teman-teman, kita tahu bahwa ternyata memberi makan kepada orang lain adalah satu ibadah yang besar. Di dalam satu hadis qudsi diriwayatkan bahwa saat Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Sakron berkata bahwa memberi makan satu orang lapar, kata Habib Abdullah bin Abu Bakar Sakron Al-Idrus, memberi makan satu orang yang kelaparan. Wa luqmatun fi batnil ja'i' afdal min bina'i alfi jami'. Memberi makan satu orang kelaparan lebih afdol, pahalanya besar betul daripada membangun 1000 masjid jami'. Allah. Maka teman-teman pastikan jangan sampai nanti ketika kita keluar, ketika kita berdakwah, kita menyumbang segala sesuatu, menyumbang ini, menyumbang itu, tapi ada satu tetangga kita yang kelaparan. Maka teman-teman harus didahulukan tetangga kita yang kelaparan terlebih dahulu. Dan subhanallah, dakwah dengan makanan ini, dakwah dengan memberikan orang lain, apalagi orang yang lapar, makanan itu luar biasa efektif. Karena memberikan makan itu adalah satu amal ibadah yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah dalam riwayat, ada satu ibu-ibu ini punya anak. Ibu-ibu ini lagi makan enak banget, makan begitu lahapnya. Di suapan terakhir ada orang miskin. Begitu miskinnya, begitu kasihannya, datang kepada ibu-ibu ini. Lihat ibu-ibu ini, ya Allah, Bu, saya minta makanannya, Bu. Saya pengen dong. Udah suapan terakhir deh. Biasanya suapan terakhir itu suapan yang lagi enak-enaknya, ya betul nggak? Siapa di sini kalau lagi makan telur, kuningnya dimakan terakhir? Siapa di sini kalau lagi makan nasi ayam, dadanya atau dagingnya dimakan terakhir? Wah. Suapan terakhir tuh suapan yang paling enak loh teman-teman. Nah ibu-ibu ini ketika dia mau nyuap,
ada orang miskin, begitu lapar, akhirnya dia nggak jadi nyuap. Dia kasih makanannya, karena emang itu doang yang dia punya. Dia kasih makan orang miskin tersebut. Sehingga orang miskin tadi terbebas dari kelaparan. Lewat sehari, 2 hari, sampai pada suatu saat, ibu-ibu ini, ya, dalam riwayat ibu-ibu ini, lagi jalan sama anaknya, anak kecil. Lagi jalan sama anaknya, tiba-tiba ada serigala menghadang mereka. Digigitlah si tangan anak tersebut. Ibu ngelihat anaknya dimakan serigala, panik luar biasa. Lari dia ke sana kemari meminta pertolongan. Wah, anakku, tolongin anakku. Dia cari ke sana kemari pertolongan, tiba-tiba datang satu orang begitu kuat, ngelepasin gigitan tangan anak tersebut dari serigala, dilepasin, kemudian diusir serigalanya. Kuat banget ini orang. Kemudian tangan anak tersebut diusap sama orang ini, seketika tangannya sembuh. Ditanya, kamu siapa? Kok bisa begitu kuatnya kamu ngusir serigala? Begitu saktinya tangan yang kamu gigit tersebut, tangan yang digigit tadi, kamu usap langsung sembuh. Kamu siapa? Katanya, saya adalah malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti satu suapan yang ibu berikan kepada orang lain dengan menyelamatkan satu suapan anak ibu dari makanan serigala. Bahasa Arabnya luqmah biluqmah, sesuap dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuap. Maka teman-teman, sedekah kita adalah sesuatu yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Dalam riwayat lagi, sedekah kita akan menaungi kita nanti di hari kiamat yang kita sedekahkan. Maka jangan pelit-pelit. Kalau kita lagi makan, beli jajan, ya kan? Ada temannya minta, kasih. Ya, paling kita cuma lapar sebentar, ya kan? Lagi enak-enaknya makan ricis nabati, ya, kesukaan anak kelas 10 nih, anak kelas 11, makan kacang pilus yang harganya berapa itu? 1.500. Lagi makan, ada temannya minta, kasih. Jangan pelit-pelit, bahwa ngasih makan orang lain bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. At'imut ta'am, salinglah kalian memberi makan. Yang kedua, wa afshus salam, dan salinglah kalian menebarkan salam kepada siapapun. Ketemu orang, salam, assalamualaikum. Ketemu orang yang gak dikenal sekalipun, salam, assalamualaikum. Karena salam kalian adalah doa untuk orang lain. Dan saat kita mendoakan orang lain, kita didoakan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam adalah sarana kita memberikan cinta kepada orang lain. Ya, salam juga bisa meruntuhkan dendam kita sama orang lain. Teman-teman pernah gedek sama temennya? Pernah ngambek? Coba deh, kalau ada temen yang ngambek, salamin aja. Assalamualaikum. Salam dengan penuh ramah. Lama-lama sekali disalamin, 2 kali disalamin, 3 kali disalamin, lama-lama luluh hatinya. Karena salam adalah tanda cinta kita kepada orang-orang sekitar kita. Wa afshus salam. Yang ketiga, wasilul arham, dan salinglah kalian bersilaturahmi. Jangan pernah putus silaturahmi hanya karena masalah sepele. Ini sering banget terjadi di pesantren-pesantren. 2 orang deket, tidur deketan, sekolah bareng, mandi ganti-gantian, ngantri kerjasama, ya, ngantri makanan nih biasanya. Pokoknya aneh abis Vito misalnya, pokoknya aneh habis siapa? Habis Gazi, bareng, main bareng, tidur bareng, sekolah bareng. Tapi begitu ada dendam, dua-duanya langsung kayak kutub utara sama kutub selatan. Makanya nggak begitu baik, teman-teman,
Nggak baik terlalu dekat sama orang itu, nggak baik. Dekat kita sekedarnya aja. Ya, ahbib habibaka haunan ma. Cinta kita sama orang lain kaitkan cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta sama orang lain karena kita diperintahkan untuk menebar cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang lain enggak balas cinta kita, kita enggak kecewa. Karena kita tahu yang balas cinta kita adalah Allah, bukan orang. Wasilul arham, dan saling sambung silaturahim. Jangan pernah putus silaturahim. Wasallu wan nasu niyam, dan salat saat manusia sedang tertidur. Usahakan teman-teman, apalagi anak pesantren, ya, usahakan bangun sebelum azan subuh. Salat, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ketika kita tahajud, kalau kata anak Kalimanggis, me time. Apa me time? Waktu sendiri kita, waktu berdua kita sama Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam maka bertahajudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, semoga, dan dengan tahajud itu kalian akan dijadikan, didudukan, diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang mulia. Di balik tahajud ada kewibawaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang rajin tahajud. Wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ketika kita melakukan semua hal tersebut, insya Allah kita akan masuk surga dengan ketakwaan, dengan memegang segala sesuatu yang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, memegang erat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk surga dengan selamat. Insyaallah, mudah-mudahan kita dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah hisabnya, dapat syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita penerus dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan itu kita bisa dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan di bawah panji la ilaha illallah, dikumpulkan di padang mahsyar bersama beliau, bersama orang-orang yang mencintai beliau, bersama keluarga beliau, bersama sahabat beliau, dan bersama orang-orang yang meneruskan dakwah dan perjuangannya beliau. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nahu salafun salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.